Papua merdeka. Papua Indonesia harus keluar dari tanah Papua. Kami telah siap lawan Indonesia. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Ini fenomena yang unik sih, soalnya kami jadi kepikiran. Apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dapat memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan lagu Dari Sabang Sampai Merauke, dapat kita sadari bahwa betapa luasnya wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman yang dimiliki dari tiap-tiap pulau menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman ataupun kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi kebinekaan suku, bangsa, adat, istiadat, dan sebagainya. Dengan kebinekaan tersebut, dapat memecah belah persatuan Indonesia jika tidak kita waspadai. Oleh karena itu, segenap warga negara Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu ancaman terhadap bidang ideologi. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ancaman kedudukan NKRI dari bidang sosial dan budaya. Siapa ini? Pengertian ancaman sosial budaya adalah ancaman yang mengarah pada kegiatan sosial budaya. Misalnya, masyarakat lebih menyukai budaya Korea dan Jepang dibandingkan dengan budaya sendiri. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut, seperti isu kemiskinan, isu kebodohan, dan isu keterbelakangan. Beberapa strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya yakni berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai, meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah beberapa contoh ancaman di bidang sosial budaya, misalnya masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya di suatu negara, normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial budaya, diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan. Peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya yaitu melestarikan budaya yang ada dengan cara mengadakan lomba tentang kebudayaan dan mengajarkan kebudayaan kepada generasi muda. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara masyarakat serta melestarikan budaya agar tidak diakui oleh orang asing dan mencegah punahnya kebudayaan dari nenek moyang kita. Ancaman sosial budaya sangat rentan terjadi di Indonesia, disebabkan karena negara Indonesia dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaan yang beragam tersebut bisa menimbulkan rasa terlalu fanatik dengan budaya daerah sendiri, sehingga membenci kebudayaan dari daerah lain. Dan bahasa yang beragam, yang kadang memiliki arti yang berlawanan juga memicu terjadinya konflik. Namun, dari beberapa dampak negatif atas ancaman di bidang sosial budaya, ada beberapa dampak positifnya juga, antara lain seperti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Nah, itu saja ancaman NKRI di bidang sosial budaya yang dapat kami sampaikan. Selebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.